Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua bahagia di dunia maupun di akhirat. Oke, yang saya hormati selaku dosen metodologi penelitian kuantitatif, yakni Ibu Dr. Julfa Ismawati MPD, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairul Akjam dari MD3B Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, NIM 126311213050. Oke, video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Dan di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai tentang populasi penelitian dan sampel. Oke. Sebelum kita meneliti suatu permasalahan atau apapun itu, sebaiknya atau dianjurkan bagi seorang peneliti itu harus paham mengenai yang namanya definisi populasi. Oke, di sini saya akan bahas. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Oke, untuk membahas masalah wilayah generalisasi ini adalah suatu wilayah atau tempat yang sama yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang mana peneliti atau penulis sudah menetapkan suatu wilayah atau objek yang mempunyai kualitas atau mempunyai karakteristik untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian populasi bukan hanya orang, tetapi juga bisa berupa objek dan benda-benda alam lainnya, yang mana kebanyakan kita memahami bahwasanya populasi itu hanya orang saja, gitu. Tapi di sini Sugiono menerangkan atau berpendapat bahwasanya populasi bukan hanya orang, tetapi juga bisa berupa objek dan benda-benda alam lainnya. Kemudian populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek, tetapi meliputi karakteristik yang dimiliki oleh subjek dan objek. Di sini juga Sugiono itu berpendapat mengenai bahwasanya populasi juga bukan hanya sekedar berapa banyaknya jumlah orang dan lain sebagainya, tapi Sugiono berpendapat populasi juga bukan hanya sekedar jumlah. Nah, di sini menandakan bahwasanya populasi bukan hanya orang saja atau jumlah. Oke, di sini saya akan kasih sedikit contoh ya. Bahkan satu orang itu sudah bisa dikatakan yang namanya populasi. Tapi untuk masalah sampelnya itu diambil kayak contoh darahnya ya. Itu pengambilan sampelnya itu darahnya, tapi populasinya itu adalah manusia atau satu orang. Kemudian darahnya diteliti, dipelajari, kemudian hasil dari darah itu apakah orang itu memiliki penyakit atau enggak, orang itu memiliki penyakit apa, sebabnya apa. Nah, ketika sudah diteliti oleh peneliti atau sudah dipelajari,
kemudian diambil kesimpulannya, itu yang namanya sampel. Caranya itu tadi. Tapi yang satu orangnya itu bisa dinamakan populasi. Oke. Selanjutnya yaitu saya menerangkan macam-macam populasi. Tadi sudah definisi populasi, sekarang sini saya akan menerangkan macam-macam populasi. Tapi macam-macam populasi ini dilihat dari penentuan data. Ini terdapat dua hal. Yang pertama populasi terbatas, dan yang kedua adalah populasi tak terhingga. Apa itu populasi terbatas? Populasi yang memiliki sumber data yang jelas, batas-batasnya secara kuantitatif. Nah, di sini saya akan kasih sedikit contoh ya. Di SMA 1 Tulungagung terdapat siswa-siswi, jumlah siswa-siswinya 100. Yang mana siswanya itu berjumlah 70 siswa, kemudian yang siswinya berjumlah 30 siswa, yang mana keseluruhan dari siswa-siswi itu sebanyak 100. Nah, itu contoh dari populasi terbatas. Kemudian populasi tak terhingga, populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan dengan jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Ini saya juga akan sedikit menyontohkan atau memberi contoh. Jadi kita kasih contoh berapa gelandangan di suatu kota. Jadi kita menghitungnya itu per tahunnya. Seberapa banyak gelandangan per tahunnya di kota ini. Berapa gelandangan di tahun ini, di tahun yang akan datang, di tahun sebelumnya. Nah, mungkin itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini macam-macam populasi dilihat dari kompleksitas objek. Yang mana tadi macam-macam populasi dilihat dari penentuan data, sekarang dilihat dari kompleksitas objeknya. Di sini terdapat dua macam-macam populasi yang dilihat dari kompleksitas objek. Yang pertama yaitu populasi homogen, yaitu populasi yang keseluruhan individunya menjadi anggota populasi yang memiliki sifat relatif atau sama dengan lainnya. Di sini saya kasih contoh, itu kita sudah menentukan apa yang kita teliti. Contohnya air yang berada di Brantas. Kita teliti air yang berada di Brantas itu sedikit saja. Contohnya sedikit. Kita teliti, kita pelajari air itu kandungannya gimana dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kita sudah menentukan hasil dari populasi itu atau hasil dari air Brantas itu, bahwasanya kadarnya gini ya, gitu ya. Jadi tapi hasil dari penelitian yang kita tadi atau penelitian air Brantas tadi itu mewakili seluruh kadar atau sifat dari air Brantas tadi. Kemudian populasi heterogen, yaitu populasi yang keseluruhan individunya menjadi anggota populasi yang memiliki sifat relatif individual, yang mana dimana sifat tersebut membedakan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Next. Nah, setelah kita tadi menjelaskan tentang definisi populasi, macam-macam populasi, nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, yang mana artinya sampel adalah bagian dari populasi
bisa dikatakan setengah, sepertiga, atau hampir sama dan lain sebagainya, yang mana peneliti itu sudah menentukan. Kemudian jika populasi sebelumnya berjumlah besar, maka penelitian tidak mungkin meneliti semua populasi yang ada. Karena apa? Karena jikalau peneliti atau berjumlah populasinya itu sangat besar, tidak mungkin peneliti itu meneliti semua populasi tersebut, dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan keterbatasan lainnya. Yang mana dari itu, jikalau populasi berjumlah besar, maka sampel adalah merupakan suatu solusi dari masalah tersebut. Kemudian apa yang diteliti pada sampel, kesimpulannya akan berdampak pada generalisasi pada populasi. Nah, kayak contohnya tadi saya sudah menyentuhkan air berantas tadi loh. Nah, jikalau itu kan air berantas kan banyak. Nah, populasi sampel adalah suatu merupakan solusi dari masalah tersebut. Jadi diambil sedikit air berantas itu, kemudian diteliti. Itu maksudnya. Kemudian sampel yang diambil harus benar-benar representatif. Nah, seperti tadi juga contohnya. Next. Sekarang saya akan sedikit membahas mengenai prinsip dasar penentuan jumlah sampel. Semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Semakin besar jumlah sampel, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil jumlah atau semakin menjauh populasi, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, yang mana telah memberikan saya tugas untuk menerangkan mengenai populasi penelitian dan sampel. Ya, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.